Oke guys, jadi aku bakal nyeritain kisah nyata kepada kalian. Jadi, kisah ini tuh berawal dari seorang cowok yang dulu ketika ia masih berumur 15 tahun. Semua berawal ketika tetangganya membuat sesuatu di gudang belakang rumahnya. Sebenarnya hak tetangganya melakukan apapun pada rumahnya, tapi ayah si cowok berkata suara menggergaji dan memalunya sangat mengganggu. Halnya ayah si cowok mengira itu cuma beberapa hari, tapi ternyata sampai berminggu-minggu dan bahkan terkadang pada tengah malam. Ayah si cowok sampai menemui tetangganya dan berkata kalau dia terus-menerus maka akan dilaporkan ke polisi, tapi tetangganya tidak peduli dan terus melakukannya, bahkan pada jam-jam yang tidak wajar. Hingga suatu hari, ayah si cowok melihat tetangganya membawa rantai dan belenggu, seperti alat untuk menahan seseorang. Ayah si cowok bertanya, namun tetangganya yang aneh itu bilang ini bukan urusanmu. Dan ayah si cowok pun mulai mikir macam-macam. Suatu malam, ayah si cowok mendengar teriakan dari gudang tersebut. Lalu dia keluar dan mengintip dari atas pagar. Dia melihat tetangganya menuju gudang. Dia memegang benda tajam dan tetangganya berlumuran darah. Ketika menutup pintu, sekilas ayah si cowok melihat ada tubuh manusia yang dibelenggu di papan kayu besar. Ayah si cowok langsung melapor pada polisi. Ia mengatakan bahwa ia melihat tetangganya menahan seseorang di tempat seperti alat penyiksaan. Tetangganya mungkin berusaha untuk membunuh seseorang. Beberapa saat polisi pun datang, tapi polisi itu nggak ngecek gudang belakang. Dia cuma nanya kenapa tangannya berdarah. Tetangganya itu menjawab, dia habis mengalami kecelakaan kecil. Setelah itu polisi langsung pergi. Mengetahui polisi nggak ngecek gudang belakang, ayah si cowok nelpon polisi lagi dan menyuruhnya mengecek gudang belakang karena ada hal yang tak bisa dikatakan ada di sana. Keesokan paginya polisi datang dan mengecek gudang belakang. Ternyata yang dilihat ayah si cowok itu bukan mayat, melainkan manekin. Tapi anehnya manekin itu berlumuran darah. Polisi tidak bisa menangkapnya karena tidak ada bukti kejahatan pada siapapun. Tapi ayah si cowok tidak terima. Dia berkata dia tidak mau hidup berdampingan dengan orang aneh seperti tetangganya. Tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ayah si cowok mengajak keluarganya pindah rumah. Ketika si cowok ini sudah besar, ayahnya menceritakan semua kisah ini. Mereka berdua kaget tidak percaya. Karena dulu mereka sempat kesal ketika pindah rumah harus meninggalkan teman-temannya. Sekarang mereka sangat bersyukur. Mereka juga mengaku tidak akan pernah mau tinggal dengan tetangga seperti itu.